Tahun 2015 telah berlalu. Di tahun kambing kayu yang sudah terlewati itu, banyak pengalaman terkait keberadaan makhluk gaib yang mendiami sebuah kawasan. Bahkan, beberapa sempat terekam kamera, baik interaksi melalui gambar video maupun sosok gaib yang tertangkap kamera foto. Namun, interaksi gaib tersebut merupakan pertanda keberadaan makhluk astral yang menjadi bagian dari ciptaan Sang Khalik. Interaksi gaib pertama, mitos makam Pangeran Purbaya di Wotgaleh, Yogyakarta, menjadi tujuan tim mitos urban di bulan Februari 2015. Sebagian masyarakat meyakini adanya sosok naga bermahkota yang menjaga kawasan makam ini. Tim mitos urban sempat mengabadikan interaksi gaib yang diduga merupakan gerakan naga gaib tersebut. Ada pergerakan tirai yang mengelilingi makam seolah menjadi bagian dari perjalanan tim mitos urban. Gerakan ini cukup aneh. Pasalnya, jika memang digerakkan oleh angin, maka secara logika, tirai akan bergerak secara bersamaan. Namun, tirai yang menutupi makam ini bergerak secara bergantian yang dimulai dari arah belakang. Erupsi dahsyat Gunung Merapi yang terjadi beberapa tahun lalu tidak hanya menyisakan duka. Puing-puing yang menjadi saksi bisu atas ganasnya wedus gembel kini tertata di petilasan Merapi yang menjadi tempat Mbah Marijan meninggal. Gamelan dan beberapa benda peninggalan itu ternyata memiliki cerita mistis tersendiri. Warga sempat mengaku kerap mendengar suara gamelan yang tidak tampak sosok penabuhnya. Peristiwa ini pun sempat terekam saat tim mitos urban melakukan isolasi. Makam Pangeran Haryo Panular yang terletak di kawasan Bantul, Yogyakarta, konon menjadi ladang empuk bagi para pecinta pusaka kuno. Di tempat ini, banyak supranaturalis yang berlomba menarik benda pusaka secara gaib. Tim mitos urban pun pernah mengikuti perjalanan salah satu ahli supranatural asli Yogyakarta, Mbah Sungkono. Penyediaan sesaji menjadi awal dari ritual penarikan keris dan benda mustika gaib. Usai penyediaan sesaji, Mbah Sungkono yang ditemani cucunya mulai mengucap doa khusus. Hingga secercah cahaya jatuh di dekat perapian. Setelah didekati, muncul batu akik di tempat sesaji. Batu akik dianggap sebagai pendamping keris gaib yang diperoleh tim mitos urban. Penampakan keempat, Benteng Pendem Cilacap menjadi tujuan tim mitos urban. Terjadi gangguan saat tim melakukan proses pengambilan gambar, kamera tim mitos urban seperti berkabut. Setelah itu, tim yang membawakan acara terkena kilatan yang langsung bersemayam di badan tim mitos urban. Pertapaan Jambe 5 menjadi salah satu tujuan tim mitos urban di Cilacap. Konon, pertapaan Jambe 5 menjadi salah satu tujuan tim mitos urban di Cilacap. Kawasan pertapaan ini kerap digunakan bekas presiden pertama untuk melakukan ritual. Fenomena gaib terjadi, adanya interaksi gaib saat tim mitos urban melakukan isolasi. Kursi goyang yang berada di pertapaan Jambe 5 bergerak tanpa diketahui penyebabnya. Penelusuran di salah satu gedung bekas perkantoran di Depok pernah dilakukan tim mitos urban. Di tempat ini, hawa gaib cukup kental terasa di kulit. Mitos hantu selir Belanda menjadi acuan tim saat memasuki setiap sudut ruangan dengan berbekal kamera foto. Beberapa penampakan kuntilanak terekam kamera foto saat melakukan proses hunting. Dalam foto, terlihat jika sosok yang diduga makhluk gaib itu memiliki rambut panjang dan perawakannya tinggi. Makhluk gaib juga tertangkap di kawasan perumahan di Bogor. Rumah mewah yang dulu menjadi pemukiman, kini berubah menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral. Tim mitos urban
mendapati penampakan pocong dan kuntilanak yang terekam kamera di sekitaran kawasan rumah angker tersebut. Penampakan berikutnya didapat saat tim Mitos Urban menyisir kawasan bekas pabrik yang tidak beroperasi di kawasan Pondok Rajek, Cibinong, Bogor. Penampakan yang didapat saat tim melakukan penyisiran adalah sosok siluman naga yang bertengger di atas semak-semak dan makhluk dengan kepala dan berwajah rata. Penampakan juga diperoleh saat tim Mitos Urban menyisir di kawasan Gedung Kosong yang terletak di kawasan Ciledug. Penampakan sosok kepala yang melayang di udara dapat diabadikan oleh tim Mitos Urban. Kepala yang terbang di udara ini diyakini warga sebagai sosok makhluk astral yang mendiami kawasan Gedung Kosong tersebut. Sebuah pabrik kosong di kawasan Kalimalang menjadi tempat penyisiran tim Mitos Urban. Masyarakat sempat menuturkan jika ada kejadian wanita korban perkosaan dan bunuh diri di kawasan pabrik tersebut. Hal ini tentu saja membuat bangunan di beberapa lantai tak terjamah oleh manusia. Tim Mitos Urban sempat mengabadikan sosok makhluk astral menyerupai wanita yang berdiri di antara tiang. Sosok wanita ini diduga sebagai arwah penasaran yang menghuni kawasan tersebut. Penampakan berikutnya didapat saat tim Mitos Urban menyisir ke sebuah sekolahan yang dahulu sering terjadi peristiwa kesurupan. Di sebuah gedung sekolah, terdapat tempat untuk menyimpan keranda. Di tempat itulah tim mendapatkan visual yang diduga adalah makhluk gaib yang sedang mengintip dan sedang bersembunyi di bawah keranda. Kawasan Manggarai yang sangat santer dengan mitos hantu di gerbong kereta mengusik rasa penasaran tim Mitos Urban. Inilah yang membuat tim mencoba menyisir di deretan gerbong yang tidak terpakai. Pada penelusuran kala itu, tim Mitos Urban mendapati sosok makhluk yang menghuni gerbong kereta terekam kamera bahwa makhluk astral tersebut sedang duduk berjajar. Beragam penampakan yang berhasil tertangkap kamera tim Mitos Urban sesungguhnya merupakan eksistensi dari gaib yang menghuni kawasan tersebut. Sebagai manusia, percaya dan yakin akan sosok gaib sudah menjadi kewajiban, karena sosok yang tak tampak adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa.